Pengakuan jujur legenda timnas Indonesia soal progres besar Sintayong. Wonderkid dari Liga Belanda rela ke Indonesia demi memperkuat timnas Indonesia. FIFA resmi umumkan venue duel timnas Indonesia versus Vietnam. Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak video ini sampai selesai. Mantan bek tengah sekaligus legenda timnas Indonesia Hamka Hamzah memberikan pandangannya soal progres dari timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dan menjawab soal kritik dari Bung Toel ke Sintayong. Hamka Hamzah merupakan bek tengah legendaris timnas Indonesia dan juga pernah dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Ia bahkan sampai mendapat julukan Cap Hamka karena seringnya ban kapten melingkar di lengannya. Dalam acara bincang di podcast Fo77 yang dipandu oleh Muhammad Al-Khatiri dan Ripan Pradipta menghadirkan dua mantan pemain timnas Indonesia yakni Firman Utina dan Hamka Hamzah. Ada pertanyaan soal bagaimana progres timnas Indonesia yang dilatih Sintayong saat ini. Merespon pertanyaan tersebut, Hamka Hamzah yang memiliki pengalaman segudang di dunia sepak bola memberikan pandangannya soal timnas Indonesia saat ini. Kritik itu diperlukan dalam bidang apapun, tapi kritik yang membangun. Jadi siapapun boleh mengkritik tim nasional, tapi jangan masuk sampai bisa menentukan ini tidak berhasil. Oh bukan, ungkap Hamka Hamzah. Hamka Hamzah berpendapat bahwa pelatih timnas Indonesia butuh diberi waktu dan semuanya adalah proses. Kita bukan Tuhan bahwa ini Sintayong nggak berhasil. Bukan, ini progresnya kan kelihatan. Sabar dulu, kasih kesempatan. Itu dibilang beberapa senior selalu bahwa pelatih timnas itu butuh waktu 5 tahun. Dia membuat fondasi dulu. Nah, ketika target 5 tahun dia tidak mendapat apa-apa, ya berarti dia gagal, ujar Hamka Hamzah. Hamka mengatakan kini Sintayong baru berjalan 4 tahun melatih timnas Indonesia. Berikan kesempatan coach Sintayong untuk membuat fondasi, memilih pemain sesuai kebutuhan dia, sampai pemain-pemain keturunan itu bisa membela Indonesia. Jadi bukan naturalisasi ya, ini pemain keturunan punya hak juga untuk memilih warga negara Indonesia. Karena kan otomatis dari kakek, dari neneknya, dari orang tuanya, jelas Hamka Hamzah. Ia pun mengakui sebagai orang cukup vokal dalam memprotes pemain naturalisasi yang tidak mempunyai darah Indonesia. Tak hanya di dalam lapangan, menurut Hamka juga bahwa di luar lapangan itu bisa dilihat juga perubahan positif dari timnas Indonesia era Sintayong. Ketika merubah kebiasaan, kita lihat pemain nasional dulu masih bisa makan nasi goreng, mie ayam. Sekarang zaman STY, makan sembarangan kalian coret. Itu sebuah keberhasilan juga yang harus dinilai. Jangan kita tutup mata, jelas Hamka Hamzah. Salah satu wonderkid potensial dari Eredivisie Liga Belanda ini terang-terangan mengatakan jika dirinya siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir, PSSI memang tengah mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa, khususnya di Belanda, untuk membela skuad Garuda. Tercatat sejumlah pemain di kompetisi Eropa telah masuk ke dalam radar PSSI dan beberapa di antara mereka sudah ada yang menyatakan kesiapannya untuk dinaturalisasi. Nama-nama populer seperti Sandy Walsh, Ipar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner hingga Shane Patinama menjadi program naturalisasi timnas Indonesia yang terbilang cukup sukses. Para pemain keturunan Eropa itu bahkan bahu-membahu dengan penggawa lainnya saat membawa timnas Indonesia lolos dari babak penyisihan grup Piala Asia 2023. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menambahkan, jika terdapat pemain keturunan Eropa lainnya yang segera dinaturalisasi timnas Indonesia. Para pemain keturunan Eropa yang dimaksud ialah Martin Paes, Tom Hey, Nathan Zoaon, Cyrus Margono, dan Ragnar Oratmangun. Akan tetapi di luar nama-nama pemain tersebut, terdapat salah satu wonderkid Belanda yang belum lama ini menunjukkan ketertarikannya menjadi pemain timnas Indonesia. Pemain itu adalah Luka Evering yang berposisi sebagai bek kanan dan saat ini bermain untuk salah satu klub legendaris Belanda yaitu Go Ahead Eagles. Walaupun baru menginjak usia 22 tahun, tapi pengalaman Luka Evering di kompetisi Eropa terbilang cukup banyak.
dan ia juga berasal dari didikan Akademi Sepak Bola Belanda FC20. Sejauh ini Luka Evering belum sekalipun berkesempatan memperkuat Belanda, tetapi ia membuka peluang untuk membela timnas Indonesia di waktu mendatang. Bahkan Luka Evering mengaku akan datang ke Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Mungkin ia main di timnas Indonesia karena aku juga ingin ke Indonesia. Aku tentu ingin liburan ke sana, tetapi mungkin juga bisa mencoba bermain, tinggal di sana dan juga belajar lebih kultur Indonesia, ujar Luka Evering. Luka Evering juga mengungkapkan bahwa PSSI tidak secara langsung pernah mencoba menghubunginya untuk memperkuat timnas Indonesia pada beberapa waktu lalu. Pernah sekali dapat info tapi nggak direct kontak, tapi saat itu aku masih cedera dan pastinya mereka nggak mau panggil pemain yang lagi cedera. Jadi belum ada kontak langsung, tapi siapa tahu suatu saat nanti, dan kalau waktunya datang aku akan berpikir untuk itu, kata Luka Evering. Meski belum kembali dihubungi oleh PSSI, tapi Luka Evering mengatakan jika dia masih terbuka menunggu tawaran untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Ya, aku terbuka, aku lihat juga nanti gimana menurutku. Di situ aku akan jawab. Tapi kalau aku dihubungin, aku tentu sangat menghormati. Itu sesuatu yang tidak begitu saja bisa ditolak. Itu kehormatan yang sangat besar, jelas Luka Evering. Sejak bergabung dengan Go Ahead Eagles pada Juni 2023 lalu, Luka Evering hanya tampil sebanyak 3 kali karena dirinya lebih banyak berkutat dengan cedera pada musim ini. Namun untuk saat ini dirinya mengaku sudah lebih baik dan siap comeback ke lapangan hijau. FIFA secara resmi mengumumkan venue duel antara timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Duel antara timnas Indonesia versus Vietnam dijadwalkan terlaksana pada bulan Maret mendatang. Nantinya skuad Garuda harus melawan Vietnam 2 kali pada bulan tersebut. Laga pertama yakni terlaksana pada tanggal 21 Maret 2024, sedangkan laga kedua digelar pada tanggal 26 Maret 2024. Belum lama ini FIFA secara resmi telah merilis terkait venue pertandingan-pertandingan tersebut. Laga pertama rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, sedangkan laga kedua dijadwalkan terlaksana di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Hal ini tentu patut diwaspadai oleh Sintayong. Seperti yang diketahui, pelatih asal Korea Selatan itu sempat memiliki kenangan buruk ketika bertanding di Stadion Mai Dinh. Hal itu terjadi pada bulan Januari 2023 lalu, tepatnya ketika timnas Indonesia melawan Vietnam pada babak semifinal Piala AFF 2022. Kala itu timnas Indonesia hanya butuh menang dengan skor berapapun untuk memastikan diri lolos ke babak final. Namun Mark Klok dan kawan-kawan justru tumbang dengan skor 0-2. Sementara itu timnas Indonesia juga wajib menyapu bersih 2 laga melawan Vietnam dengan kemenangan bila ingin menjaga asa melaju ke babak selanjutnya. Tim Merah Putih kini menempati dasar klasemen grup F dengan raihan 1 poin. Posisi puncak grup ini dihuni oleh Irak dengan raihan 6 poin. Vietnam bertengker di peringkat kedua dengan 3 poin, sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh Filipina dengan 1 poin. Oleh Romani, penyerang asal FC Utrecht, didorong oleh seorang pengamat sepak bola yakni Bung Ropan agar memperkuat timnas Indonesia. Dia diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari keluarga ibundanya. Sebelumnya, Bung Ropan meyakini pelatih timnas Indonesia Sintayong bakal memantau penyerang asal FC Utrecht ini. Hal itu tak lepas dari sinyal pelatih asal Korea Selatan tersebut yang berencana berkelana ke Eropa untuk mencari pemain keturunan. Salah satu nama yang sedang hangat dibicarakan oleh penggemar timnas Indonesia adalah Ole Romani. Supporter menginginkan pemain berusia 23 tahun ini bergabung dengan pasukan Sintayong. Secara taktis, Ole mampu bermain di beberapa posisi, yakni sayap kanan, kiri, dan penyerang tengah. Gaya permainannya pun mirip dengan striker timnas Indonesia Rafael Struijk. Bung Ropan sebagai pengamat menjelaskan apabila PSSI berhasil mendapatkan Ole Romani, maka sebuah gerakan yang bagus karena bisa menambah kekuatan timnas Indonesia. Memang kalau melihat dari data tentang Ole Romani ini, saya lihat oke lah, bagus. Bahkan dia saat bersama dengan FC Emmen mencetak 11 gol, kata Bung Ropan. Bung Ropan menambahkan tidak ada salahnya apabila Sintayong benar-benar mengangkut Ole Romani karena memiliki masa depan yang bagus.
Tapi tidak mengapa, saya pikir ini striker bagus, punya masa depan baik. Tidak ada salahnya kalau dia dilirik oleh Sintayong, bahkan diangkut, ujar Bung Ropan. Namun hingga kini belum ada kepastian dari Sintayong maupun sang striker FC Utrecht terkait teka-teki memperkuat timnas Indonesia. Saat ini timnas baru mendapatkan dua sosok penyerang keturunan, yakni Rafael Struijk yang sudah sering tampil dengan skuad Garuda dan Ragnar Oratmangun. Pemain tersebut masih harus menyelesaikan proses naturalisasi.